Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata di hari raya Idul Fitri. Pada masa itu, pada saat malam takbiran, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra S.A. menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat Sayyidina Imam Ali Karramallahu wajhah memanggul gandum, sementara istrinya Sayyidah Fatimah S.A. menuntun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya tiba salat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti salat jamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Idul Fitri selesai, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pulang ke rumah dengan bahagia dan wajah berseri-seri. Sahabat beliau, Ibnu Rafi bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sayyidina Imam Ali Karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra serta Sayyidina Hasan alaihi salam dan Sayyidina Husain alaihi salam yang masih balita. Dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum yang basi dan aroma tidak enak, yang tercium oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Seketika itu Ibnu Rafi berucap istighfar, sambil mengusap-usap dadanya seolah ada yang nyeri di sana. Mata Ibnu Rafi berlinang air mata butiran bening. Perlahan butiran itu menetes deras di pipinya. Kecamuk dalam dada Ibnu Rafi sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya tiba di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Rafi berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda." Ujar Ibnu Rafi sangat sedih. "Ada apa wahai sahabatku?" sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tengoklah ke rumah putri baginda ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain." "Kenapa dengan keluargaku sahabatku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tengoklah sendiri wahai baginda. Saya tidak kuasa melihat dan mengatakan semuanya," jawab Ibnu Rafi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di teras rumah mereka, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Imam Ali alaihissalam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kedua putranya Hasan dan Husain. Mata Rasulullah pun berlinangan air mata. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan 2 cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh tawa kebahagiaan dengan hanya makan gandum yang baunya tercium tak sedap dan basi. Dalam hati beliau bergumam, "Ya Allah, Allahumma irsyad. Ya Allah, Allahumma irsyad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah."
di hari raya Idul Fitri keluargaku. Makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum Bapak. Ya Allah, mereka mencintai kaum fukara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma irsyad, saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik lembut. Sayyidah Fatimah Az-Zahra baru tersadar kalau di luar pintu rumah sedang berdiri tegak sang ayahanda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayah menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa lagi mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari, ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, surga untukmu nak, surga untukmu. Demikian menurut Ibnu Rafi'i, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri menyantap makanan basi dan tercium aroma tak sedap. Ibnu Rafi'i berkata, aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri, dan aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadis, maka aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran bagi segenap kaum muslimin. Musnad Ahmad jilid 2 halaman 232. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.